Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian, pemirsa yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah pada kita semua, sehingga atas hidayah dan inayahnya sampai hari ini kita masih dalam keadaan iman dan Islam. Selanjutnya sholawat juga salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kelak kita akan menanti syafaatnya di yaumil qiyamah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 45 dan juga 46. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Pemirsa yang dirahmati Allah, tentang khusyuknya sholat ini, kalau dievaluasi pada diri kita masing-masing, kebanyakan dari kita mengatakan bahwa sholat kita itu belum bisa khusyuk sepenuhnya. Karena apa? Karena ketika sholat, kadang kita malah justru mengingat hal-hal yang seharusnya tidak kita ingat ketika mengerjakan sholat. Misalnya, kadang ketika sholat kita justru malah teringat hal-hal yang lain yang selama ini mungkin kita cari-cari, justru ketika sholat itu malah ketemu. Sehingga kadang menjadi celotehan kalau misalnya mencari sesuatu sulit untuk ketemu, ada orang sholato, engko rak ketemu, seperti itu. Jamaah yang dirahmati Allah, tentunya untuk meraih khusyuk dalam sholat ini perlu banyak usaha yang kita lakukan. Yang diantaranya ada beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu persiapkan diri sebelum kita sholat. Yaitu dengan cara berwudu dengan baik atau berwudu dengan khusyuk pula.
Jadi mengerjakan wudhu dari awal sampai akhir. Kita berhati-hati, kita teliti wudhu kita sudah sempurna atau belum. Semua anggota wudhu kita sudah kita basuh dengan baik atau belum. Kalau kita sudah berusaha mengerjakan wudhu dengan sebaik-baiknya, tidak terburu-buru, tidak meloncat-meloncat atau dengan berurutan atau tertib, insya Allah nanti akan membawa sholat kita akan menjadi lebih baik. Kemudian usaha yang kedua dalam persiapan sebelum sholat, yaitu dengan mengenakan pakaian yang bersih, suci, dan rapi. Kita pantaskan pakaian kita ketika mengerjakan sholat. Jangan asal-asalan. Atau bahkan nyeleneh. Karena sekarang banyak anak muda ketika berangkat ke masjid, dia dengan bangga memakai kaos kebanggaannya yang banyak tulisan-tulisan yang seharusnya tidak dibawa ke tempat sholat. Ini di samping mengganggu dirinya sendiri, tentu juga akan mengganggu orang lain yang ada di belakangnya misalnya. Seharusnya dia bisa fokus mengerjakan sholat karena melihat di depannya ada kaos dengan tulisan macam-macam, orang lain menjadi tidak fokus atau tidak bisa menjadi khusyuk. Karena itu kalau bisa kita persiapkan pakaian-pakaian yang khusus untuk mengerjakan sholat. Dengan memakai gamis, memakai baju koko atau pakaian yang lain yang memang itu dikhususkan untuk mengerjakan sholat. Jadi akan sudah membawa kepribadian kita bahwa kita akan mengerjakan sholat. Kemudian dalam persiapan juga ketika menuju tempat sholat, hendaklah berjalan dengan tenang dan tidak terburu-buru. Apalagi mau berangkat jamaah ke masjid. Tidak usah dengan berlari-lari. Mungkin karena sudah tahu kalau menjadi masbuh, lalu dia mengejar supaya mendapat jamaahnya lebih banyak rakaatnya. Tidak perlu seperti itu. Kemudian yang kedua, usaha untuk meraih kekhusyuan sholat, yaitu dengan memahami makna bacaan sholat. Ini bisa kita lakukan, yang pertama dengan mempelajari arti bacaan sholat. Mungkin masih banyak dari kita yang belum bisa memahami artinya saja, apa yang kita baca dalam sholat. Karena dengan memahami artinya, kita akan menjadi fokus mengerjakan sholat. Kemudian setelah mengetahui artinya, renungkan makna bacaan sholat tersebut. Dengan kita memahami makna dari bacaan sholat itu, insya Allah kita tidak akan sempat untuk berpikir hal-hal yang lain. Selain bacaan sholat, selain gerakan sholat yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, yaitu bersikap tenang saat sholat. Ketika sholat jangan terburu-buru.
Sebab ketika kita terburu-buru, ya mesti kok meraih khusyuk. Tenang saja tidak. Karena itu sulit untuk kita meraih kekhusyukan sholat ini. Kemudian kendalikan emosi saat sholat. Jadi ketika sebelum sholat misalnya kita baru marah-marah, tenangkan diri terlebih dahulu. Selesaikan emosi kita dengan beberapa usaha yang bisa kita lakukan, baru setelah itu mengerjakan sholat. Kemudian atur pernafasan. Jangan sampai mulai sholat masih dalam keadaan mungkin nafas terburu-buru atau ngos-ngosan. Tenangkan diri, baru setelah itu kita mulai mengerjakan sholat. Kemudian yang keempat, hindari gangguan saat sholat. Karena itu, apa saja yang bisa mengganggu nanti ketika kita sholat, singkirkan. Banyak di antara kita yang menggunakan tempat sholat itu tempat menyimpan mungkin hasil dari jemuran atau yang lain di tempat sholat. Jadi menjadi pemandangan yang tidak sedap ketika kita mengerjakan sholat. Termasuk juga gangguan dalam sholat ini misalnya kita membawa HP. Diletakkan di dekat kita sholat. Ketika sholat ada WA atau ada panggilan masuk, itu akan mengganggu sholat kita. Karena itu, jauhkan itu semua. Insya Allah dengan seperti itu, nanti kita akan mudah untuk meraih kekhusyukan sholat. Kemudian berikutnya, cari tempat yang tenang ketika mengerjakan sholat. Kita berusaha ketika mempersiapkan tempat untuk sholat, tempat yang tidak terlalu bising, tidak banyak gangguan. Sehingga kita mudah untuk menata hati kita menuju sholat yang lebih baik. Kemudian kosongkan pikiran dari masalah keduniawian. Karena kita berusaha untuk memikirkan sholat kita. Jadi lepaskan permasalahan-permasalahan dunia, utang piutang misalnya, atau permasalahan-permasalahan yang lain yang bisa mengganggu sholat kita. Nanti setelah itu insya Allah sholat kita akan menjadi lebih baik. Kemudian usaha yang berikutnya yang kelima yaitu dengan memperbanyak zikir dan doa setelah sholat. Karena itu akan mendukung khusyuk kita sholat. Kalau kita sudah dari awal sholat kita, dan itu kita biasakan setiap ba'da sholat kita wiridan, zikir, doa. Insya Allah nanti tidak akan terburu-buru. Berbeda kalau tidak punya ngen-ngen misalnya untuk wiridan dan yang lain. Kita akan serampangan mengerjakan sholat karena terburu mengerjakan hal yang lain. Pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian usaha yang berikutnya dengan melakukan sholat sunnah. Sholat sunat rawatib, sholat tahajud, sholat duha, itu akan mendukung sholat kita akan menjadi lebih baik. Karena terbiasa kita melaksanakan sholat sunat, tentu yang sholat wajib juga akan menjadi lebih baik. Jamaah yang dirahmati Allah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan, dan marilah kita selalu berusaha
untuk meraih kekhusyuan sholat kita. Dan setiap hari selalu ada peningkatan pada diri kita. Insya Allah di kemudian hari sholat kita akan menjadi semakin baik dengan usaha yang kuat seperti tadi. Sekian dari saya, bila ada kesalahan mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.